Tapi pun, pemirsa Metro TV jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda akan menyaksikan program-program lokal Lampung. Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, senang sekali rasanya saya Adela Eka Saputri dapat menjumpai Anda kembali selama 30 menit ke depan dalam program Ruai Jurai. Dan inilah Ruai Jurai selengkapnya. Menko Pangan diminta instruksikan Bulog serap jagung dari petani. 4 jemaah haji asal Lampung wafat di Arab Saudi. Universitas Lampung umumkan hasil seleksi nasional berbasis tes tahun 2025. Para petani jagung di Lampung meminta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulfikri Hasan untuk menginstruksikan Bulog menyerap kembali hasil jagung dari para petani. Menko Pangan diminta instruksikan Bulog serap jagung dari para petani. Para petani jagung di Lampung meminta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulfikri Hasan untuk menginstruksikan Bulog menyerap kembali hasil jagung dari para petani. Sejumlah petani jagung di Lampung membentangkan spanduk bertuliskan harapan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulfikri Hasan saat menghadiri percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di Gedung Geraha Adora Pesawaran Lampung. Teori salah satu petani jagung Lampung berharap kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulfikri Hasan menginstruksikan Bulog menyerap jagung kembali dari para petani. Hal itu untuk menjaga kestabilan harga jagung. Teori mengungkapkan bahwa sebelumnya Bulog pernah menyerap jagung dari petani, tetapi hanya berjalan 2 bulan lalu tutup lagi. Petani jagung di Lampung mengaku tidak mengetahui Bulog tak lagi menyerap jagung dari para petani. Para petani jagung di Lampung meminta Menko Pangan dapat menstabilkan harga jagung sesuai dengan janji-janjinya, agar para petani jagung dapat hidup sejahtera. Sini membawa atas nama petani jagung dari Lampung supaya bisa menjaga stabilan harga jagung yang ada di Lampung. Tadi kami alhamdulillah tadi juga sudah kami sampaikan langsung dengan Pak Zulhas, yang mana tadi beliau siap membantu dan untuk mempertimbangkan supaya Bulog bisa menyerap jagung kembali untuk menjaga kestabilannya. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulfikri Hasan menyampaikan bahwa saat ini kemungkinan gudang-gudang Bulog sudah penuh beras, sehingga belum bisa menyerap jagung para petani. Zulfikri Hasan pun mengatakan kedepannya akan membuat gudang-gudang untuk menyerap jagung hasil para petani. Saya, kalau sebetulnya di Lampung sudah agak bagus jagung, ya. Kalau ada 1-2 tempat, memang Bulog tidak bisa karena gudangnya penuh beras sekarang ini. Makanya dengan Komdas ini kita akan punya 80.000 gudang, sehingga masalah itu tidak ada lagi. Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pangan dari Bandar Lampung, Andri Apriyadi, Metro TV Lampung. Seorang gadis ditemukan tewas di perkebunan karet tak jauh dari rumahnya di Dusun Purwodadi, Desa Ruru, Natar, Lampung Selatan. Korban Siti Suwasi ditemukan setengah telanjang dengan luka di bagian mata. Kemudian motor korban juga hilang dan polisi masih menyelidiki dan telah memeriksa 10 saksi. Beginilah suasana di lokasi, di mana korban Siti Suwasi, 31 tahun, yang ditemukan dalam kondisi tewas di sebuah perkebunan karet tidak jauh dari rumah korban. Korban ditemukan dalam kondisi setengah telanjang dengan luka lebam di bagian mata. Diduga korban pembunuhan disertai kekerasan seksual serta aksi pencurian. Saat ini korban langsung dibawa ke rumah korban usai dilakukan identifikasi. Memang sehari-harinya ke kebun, terus sampai sore nggak pulang-pulang, jadi dicariin sama keluarganya. Nggak, dia cuma ke kebun aja, masih sendiri. Masih gadis. Iya. Menurut keluarga, korban sehari-hari berkebun tidak jauh dari rumahnya. Keluarga berharap pelaku segera tertangkap. Kita sudah mengambil keterangan ada 10 orang saksi. Ini kami menduga ini berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusri membenarkan peristiwa ditemukannya seorang wanita muda di kebun karet
dalam kondisi tewas dengan luka lebam di bagian mata. Diduga korban pembunuhan disertai kekerasan seksual dan aksi pencurian. Saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan sebanyak 10 saksi. Pihaknya juga dibantu tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung untuk mengungkap peristiwa tersebut serta menunggu hasil lab sampel yang dikirimkan ke Bareskrim Polri. Dari Lampung Selatan, Rahman Wijayanto, Metro TV Lampung. Auto 2000 bekerja sama dengan Asuransi Astra menggelar kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis dan juga penyuluhan untuk warga Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan pada Selasa 27 Mei 2025. Aksi peduli kewaspadaan hipertensi dan stroke yang merupakan bagian dari Corporate Social Responsibility ini memberi manfaat kepada total 200 warga. Manfaat yang diperoleh meliputi pengecekan kolesterol, gula darah, asam urat, dan tekanan darah. Kemudian konsultasi dokter dan pemberian obat sesuai kebutuhan hingga penyuluhan kesehatan gratis. Target Sustainability Development Goals atau SDGs yang disasar dalam program CSR Auto 2000 ini adalah goal ketiga, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera, serta goal ke-17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Hal ini juga untuk mencapai target Astra 2030, Sustainability Aspiration, Pilar Community Development. General Services Department Head Bayu Dwi Prakosa mengatakan, sebagai member of Astra, Auto 2000 tidak hanya memberikan solusi mobilitas, tapi juga memperhatikan sisi mutu kesehatan seluruh stakeholder. Adapun kegiatan pemeriksaan kesehatan ini merupakan bentuk komitmen nyata dari perusahaan untuk berkontribusi pada bentuk kesehatan masyarakat, terutama kesehatan warga di Tanjung Sari. Sementara, Regional Manager Area Sumatera Asuransi Astra, Haris Halim, menambahkan, kegiatan ini adalah bagian dari komitmen asuransi Astra untuk memberikan peace of mind kepada pelanggan hingga masyarakat. Kita akan mengadakan kegiatan salah satu tanggung jawab sosial kami kepada Bapak Ibu semuanya. Untuk itu, agar acara ini dapat berjalan dengan baik, kami perlu dukungan dari para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah, masyarakat, pelanggan, dan juga industri perusahaan. Dari Lampung Selatan, Sylvia Agustina, Metro TV Lampung. 4 jemaah haji asal Lampung wafat di Arab Saudi. Tetaplah bersama kami. Dari Lampung, Carun Pokpan Indonesia menghadirkan inovasi pakan ternak berkualitas untuk peternak Indonesia. Dengan teknologi canggih dan standar internasional, kami memastikan setiap butir pakan memenuhi kebutuhan ternak Anda. Perkenalkan, 124P Probiotik pakan konsentrat layer dengan nutrisi tinggi. Dan T241 Probiotik pakan jadi layer untuk hasil maksimal. Jaringan distribusi kami yang luas memastikan kemudahan mendapatkan pakan berkualitas. Kami dari Mitra Farm Lampung memberikan apresiasi atas inovasi pakan layar T241 Probiotik dari CPI Lampung. Semoga inovasi ini bisa memberikan hasil yang baik di farm kami. Terima kasih CPI atas inovasinya. Carun Pokpan terus berkomitmen mendukung peternak Indonesia dengan produk berkualitas dan layanan terbaik. Halo sobat-sobat peternak Lampung, terima kasih. Carun Pokpan Indonesia Lampung telah menciptakan pakan T241 Probiotik. Terima kasih banyak, semua makin sukses, makin jaya ya, lancar semua, amin.
Terima kasih Calon Pokpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini, Rabu 16 April 2025, kami PT Carun Pokpan Indonesia Feedmill Lampung meluncurkan pakan layer T241 dan 124P dengan probiotik sebagai inovasi terbaru pakan ayam petelur. Semoga inovasi ini akan membuat produksi telur maksimal dan keuntungan yang optimal di farm pelanggan. Carun Pokpan luar biasa. Carun Pokpan Indonesia, Tradition of Quality. Kantor Wilayah Kementerian Agama Lampung mencatat sudah ada 4 jemaah haji asal Lampung meninggal dunia di Arab Saudi saat menjalankan ibadah haji. 4 jemaah haji asal Lampung wafat di Arab Saudi. Kantor Wilayah Kementerian Agama Lampung mencatat sudah ada 4 jemaah haji asal Lampung meninggal dunia di Arab Saudi saat menjalankan ibadah haji. Hingga saat ini tercatat sebanyak 4 jemaah haji asal Lampung wafat di Arab Saudi ketika menjalankan ibadah haji. Pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Lampung, Erwinto, mengatakan keempat jemaah haji yang meninggal akibat sakit saat menjalankan ibadah haji. Erwinto pun menghimbau kepada seluruh jemaah khususnya yang berasal dari Lampung untuk menjaga kondisi fisik dan kesehatan. Mengingat suhu udara di Mekah saat ini berkisar antara 41 hingga 43 derajat Celcius. Ia juga menyarankan untuk jemaah haji mengurangi aktivitas di luar hotel, memperbanyak istirahat, menjaga hidrasi, serta menghemat tenaga untuk menjelang puncak haji. Bagi jemaah lanjut usia, dianjurkan untuk melaksanakan sholat fardu di masjid ataupun hotel. Dan hari ini yang sudah berada di Saudi Arabia semuanya sudah terkonsentrasi kumpul di Mekah. Tidak ada lagi di Madinah karena sudah untuk persiapan untuk Ia pun menambahkan untuk mendukung kelancaran ibadah haji, para jemaah yang lansia, pemerintah juga telah menyiapkan skema pelayanan khusus yakni skema murur dan tanazul. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung. Puluhan truk antri sejak subuh di depan SPBU Jalan Yosudarso Wailunik Panjang, Bandar Lampung demi mendapatkan solar. Kelangkaan BBM ini dikeluhkan oleh para sopir. Mereka terpaksa menunggu berjam-jam dan menunda pengiriman barang. Seperti terjadi di SPBU Wailunik Jalan Yosudarso Panjang. Demi mendapatkan BBM, para supir truk terpaksa menunggu atau datang sejak pagi buta. Seperti diungkapkan Budi dan para supir lainnya. Mengeluh dengan kelangkaan BBM ini, selain rugi waktu dan mengganggu pengantaran barang, hal ini juga berdampak pada berkurangnya uang operasional. Mereka berharap kondisi ini kembali normal sehingga tidak mengganggu aktivitas para sopir truk. Dari pagi nggak ngaruh, truknya bisa muat, nggak bisa muat, tertunda lagi muatan. Sekitar 3 jam. 3 jam? Ya, alasannya terlalu ramai mobil, terlalu antri. Jangan sampai Provinsi Lampung ini seperti Bengkulu, sampai susah banget antri sholat berhari-hari. Lambat Pak kalau untuk kita misalkan mau muat, terpaksa muatnya besok, hari ini kita antri minyak. Antrean panjang pengisian BBM kendaraan besar juga terjadi di SPBU Garuntang. Pengisian BBM solar, pihak SPBU memberikan jatah maksimal 200 liter per kendaraan. Dari Bandar Lampung, Atika Oktaria, Metro TV Lampung. Jenazah seorang anak yang diperkirakan berusia 10 tahun ditemukan tewas di kolam air mancur Tugu Pengantin Lungsir, Bandar Lampung menggegerkan warga dan pengendara yang melintas di lokasi. Warga dan pengendara yang melintas di Jalan Diponegoro, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung digegerkan dengan penemuan jenazah seorang bocah laki-laki diperkirakan berusia 10 tahun tewas di kolam air mancur Tugu Pengantin. Kasat Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung Ahmad Nuriski mengatakan jenazah anak itu pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang berada di atas jembatan penyeberangan orang Siger Milenial. Mendapat informasi itu, pihaknya langsung mengecek lokasi dan benar ditemukan jenazah seorang anak sudah mengapung di kolam Tugu Pengantin. Selanjutnya menghubungi aparat kepolisian. Rizky mengatakan belum diketahui identitas dari jenazah tersebut.
Selain itu, belum ada saksi yang melihat korban tewas di kolam dengan kedalaman sekitar 1 meter lebih itu. Jadi tadi ada beberapa anggota yang sudah dikonfirmasi kemudian melihat ke lokasi tersebut menyampaikan ya setelah kita cek ternyata betul ada sosok mayat yang ditemukan di tempat tersebut. Sementara masih anonim belum kita ketahui, tapi tadi sudah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian, tadi sudah dibawa sama Inafis, kemudian dibawa juga melalui ambulans yang gratis dari Pura dan dibawa ke forensik di rumah sakit. Sementara itu, Kapolsek Teluk Betung Utara, AKP Martoyo mengatakan tengah menyelidiki penyebab kematian anak tersebut serta mencari identitas korban. Sementara kita juga baru tenggelam ya, karena dia sering main-main sama anak-anak, karena hujan, mungkin dia main ke pinggir di situ. Sementara karena ini kita lidikan. Martoyo menambahkan saat ini jenazah sudah dievakuasi. Unila umumkan hasil seleksi SNBT 2025. Tetaplah bersama kami di Ruwai Jurai. Lampung Pos berdiri dari tahun 1974. Telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade. Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Saya 100 FM, Lampos Event Organizer, dan Lampos Publishing. Lampung Pos, jendela informasi Lampung. Menuju era digital 5.0, Lampung Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat. Lampung Pos kini hadir dengan koran digital. Koran digital adalah solusi praktis dan modern untuk mendapatkan informasi terkini hanya dengan sentuhan jari. Dengan berlangganan paket premium digital atau paket corporate di lampos.co, kamu bisa membaca seluruh berita eksklusif. Semua tersedia lengkap dalam satu platform tanpa repot. Untuk berlangganan, kamu bisa kunjungi link di s.id/digitallampos. Kemudian klik sign up. Lalu isi data pelanggan. Dan kamu bisa selesaikan pembayaran melalui Bank Mandiri, Bank BSI, dan Bank Lampung. Ayo, jangan sampai ketinggalan informasi penting. Langganan sekarang juga di lampos.co dan nikmati kemudahan membaca berita. Berita teraktual, terpercaya, dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi, hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruwai Jurai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung.
Dalam konferensi pers yang dihadiri jajaran pimpinan kampus, panitia seleksi dan media, dari total 40.475 pendaftar, sebanyak 5.444 peserta dinyatakan diterima melalui jalur SNBT. Universitas Lampung umumkan hasil seleksi nasional berbasis tes tahun 2025. Dalam konferensi pers yang dihadiri jajaran pimpinan kampus, panitia seleksi dan media, dari total 40.475 pendaftar, sebanyak 5.444 peserta dinyatakan diterima melalui jalur SNBT. Wakil Rektor Bidang Akademik sekaligus Ketua Panitia Seleksi Suripto Dwi Yuwono mengatakan jumlah peminat meningkat sekitar 7,59% dibandingkan tahun sebelumnya. Ketua Panitia Seleksi Suripto Dwi Yuwono menyatakan sebanyak 1.998 orang atau 36,7% dari peserta diterima merupakan calon penerima KIP kuliah. Kuota SNBT tahun ini sebesar 5.583 kursi dengan 139 kursi masih kosong. Koordinator Humas Penerimaan Mahasiswa Baru Unila M. Komarudin menyebutkan tingkat persaingan tertinggi terjadi di Fakultas Kedokteran dengan 1.717 peminat dengan kuota 100 kursi. Program studi farmasi, hukum, serta teknik sipil dan diploma 3 juga mengalami persaingan yang ketat. Jadi secara umum bahwa Unila ini peminatnya meningkat dari tahun yang lalu sebesar 7,7% begitu, sehingga akhirnya kita melihat bahwasanya dengan demikian Unila ini semakin diminati oleh masyarakat. 5.444 yang diterima di kelas Lampung itu terdiri dari berbagai macam prodi dan berbagai macam yang ketatan ya. Calon mahasiswa dinyatakan lulus wajib melakukan registrasi ulang secara online mulai 29 Mei sampai dengan 12 Juni 2025. Pembayaran UKT dilakukan dari 26 Juni hingga 11 Juli, disertai kesempatan banding bagi yang keberatan. Unila juga mewajibkan pemeriksaan kesehatan untuk Fakultas Kedokteran, Farmasi, dan juga Gizi. Unila juga menyediakan fasilitas bagi peserta disabilitas serta terus berkoordinasi dengan Pemda untuk menambah beasiswa. Dari Bandar Lampung, Taufik Hidayah, Metro TV Lampung. Panglima Komando Wilayah Pertahanan Letnan Jenderal Kunto Arif Wibowo melakukan kunjungan kerja di Koramil Terbangi Besar, Kabupaten Lampung Tengah pada Rabu pagi. Kegiatan itu untuk meninjau program ketahanan pangan nasional. Dalam kesempatan itu, Letjen Kunto Arif Wibowo dan rombongan tiba di Koramil Terbangi Besar dengan mengendarai kendaraan roda 2. Kehadiran Letjen Kunto disambut oleh Dandim setempat dan Bupati Lampung Tengah. Dalam kesempatan itu disampaikan sejumlah progres ketahanan pangan yang dijalankan di Lampung Tengah. Panglima Komando Wilayah Pertahanan Letjen Kunto Arif Wibowo menyampaikan, Kunker kali ini untuk melihat potensi sekaligus progres program ketahanan pangan nasional yang tengah dijalankan. Ia berharap pemerintah daerah dapat menggali potensi di bidang ketahanan pangan dan bisa menjalankan program dengan maksimal. Ketahanan pangan menjadi ketahanan nasional. Ini menjadi basic utama, kebutuhan pokok dasar yang harus kita jawab sesuai dengan swasembada pangan. Nah, dalam hal ini kalau dilihat dari potensi Lampung, sebetulnya banyak yang bisa dikelola menjadi satu cabang-cabang lagi yang lain sebagai potensi lokal untuk mengimbangi potensi-potensi dari luar. Sementara Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya menyampaikan, saat ini Lampung Tengah optimistis dapat menghasilkan target 1 juta ton gabah pada tahun ini untuk mendukung program swasembada pangan nasional. Ia berharap program pemerintah daerah Lampung Tengah bisa menjadi penopang swasembada pangan Provinsi Lampung dan nasional. Target untuk 1 juta ton gabah yang ditargetkan Provinsi Lampung akan kita realisasikan, insya Allah terlaksana dan bisa menjadi penopang untuk ketahanan pangan provinsi dan nasional nanti. Dari Lampung Tengah, Tejo Waluyo, Metro TV Lampung. Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung menggelar sosialisasi tindak pidana sektor jasa keuangan kepada jajaran kejaksaan dan kepolisian yang berlangsung di Grand Mercure Bandar Lampung Selasa 27 Mei 2025.
Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan OJK, Yuliana, menyatakan kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi antara penegak hukum agar memiliki komitmen bersama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Menurutnya, penegakan hukum menjadi krusial demi memastikan sektor keuangan dapat tumbuh secara sehat dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Salah satu kasus yang pernah ditangani di Lampung, lanjut Yuliana, adalah tindak pidana pencatatan palsu dalam kredit perbankan. Menurutnya, sejak didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 hingga akhir bulan April 2025, OJK telah menyelesaikan 144 perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang telah dinyatakan lengkap atau P21. Perkara tersebut terdiri dari 118 perkara perbankan, 5 perkara pasar modal, 20 perkara asuransi dan dana pensiun, dan 1 perkara pembiayaan. OJK berhasil meraih predikat sebagai lembaga terbaik dalam penyelesaian kasus untuk kategori penyidik pegawai negeri sipil, kementerian, dan lembaga. Intinya, dan itu ada bank-bank. Ketika masyarakat itu merasa ditipu dalam transaksinya, langsung kontak ke sana, sehingga transaksinya itu bisa di-freeze memang pada akhirnya akan dikembalikan setelah beberapa waktu tertentu ya. Termasuk tadi soal pinjol ya, pinjol itu dilihat mana yang sudah berizin dan mana yang tidak, itu sebenarnya di website OJK bisa dilihat. Sementara itu, Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmi Santika, menyoroti pentingnya edukasi publik. Ia mengatakan bahwa pelaku kejahatan sering mengeksploitasi kelemahan calon korban melalui berbagai modus, mulai dari penipuan berbasis teknologi seperti pinjaman online hingga multi-level marketing ilegal. Ia juga mengungkap bahwa sejumlah praktik pinjol melibatkan aliran dana lintas negara. Menurutnya, banyak sekali pelaku kejahatan yang memanfaatkan sisi lemah dari calon korban untuk melakukan kejahatan di sektor jasa keuangan. Kita yang menggunakan gadget, handphone, atau mendapatkan SMS blasting atau WA blasting di media sosialnya yang open source ya, artinya dia tidak private akun, tapi dia buka bisa terbuka, itu mudah sekali dimasuki oleh para pelaku itu dengan menawarkan ini itu dan lain sebagainya. Sementara itu, Kajati Lampung, Danang Suryo Wibowo, mengatakan bahwa pemberantasan kejahatan sektor jasa keuangan tidak hanya menjadi tanggung jawab OJK, tetapi memerlukan kerjasama berbagai pihak, termasuk masyarakat. Kita harus memahami masyarakat kita jangan sampai mudah tertipu, mudah tergoda, seperti yang tadi Bu Deputi sampaikan, Pak Kapolda sampaikan, banyak modus-modusnya, banyak iming-imingnya. Hanya investasi 1 juta, 10 juta, lalu bermimpi nanti keuntungannya langsung dapat 100 juta dalam waktu yang cepat. Nah, dari Bandar Lampung, Atika Oktaria, Metro TV, Lampung. Terima kasih karena Anda telah menyaksikan program Ruai Jurai hari ini. Saya Dele Kesaputri dan kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.